Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharamkan bank, kok punya rekening? Gimana dong? Mohon penjelasannya Pak Yai, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaannya langsung menjurus to the point. Bagaimana pendapat kami? Apakah ikut yang mengharamkan ataukah ikut yang menghalalkan? Oke, kami pribadi secara tegas mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengharamkan bank berarti mengharamkan orang haji se-Indonesia. Karena jika bank itu diharamkan, maka haram pula setor dana ibadah haji ke bank manapun. Haram bagi setiap pondok pesantren, madrasah, yayasan, masjid, musola, sekolah, dan organisasi Islam yang punya rekening bank. Haram transfer uang lewat bank. Haram menerima bantuan dana dari pemerintah atau dari manapun yang transfer uang lewat bank. Karena apa? Banknya kan diharamkan. Jadi segala apapun yang berkaitan aktivitas dengan bank, ya harus haram semua. Kita harus konsisten. Bank konvensional maupun bank yang menjual merek syariah, jadi ada bank yang menjual merek syariah, adalah sama saja. Baik bank konvensional maupun bank syariah. Bank syariah itu adalah bank yang menjual merek. Jadi merek syariah itu sebenarnya dijual oleh orang-orang yang memang otaknya otak Yahudi. Itu sama saja. Bank is bank. Bank adalah tetap bank. Oleh sebab itu sekali lagi kami mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bahwa jika mengharamkan bank, maka berarti mengharamkan orang haji se-Indonesia. Karena orang haji se-Indonesia itu setornya dana bank, dana ibadah hajinya tidak ke kiai, tidak ke masjid, tidak ke organisasi Islam, tapi semuanya setornya ke bank, begitu. Nah, bank yang digunakan untuk setor dana haji ini tidak membeda-bedakan apakah bank itu bank konvensional ataukah bank yang menjual merek syariah. Jadi sekali lagi, syariah itu hanya merek yang dijual. Prosesnya sama saja. Mana ada bank yang tidak bekerja sama dengan bank lain? Nggak ada, walaupun toh embel-embelnya merek syariah. Jadi sama saja. Rumusnya begini, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Riba pasti haram. Sekali lagi, riba pasti haram. Bank belum tentu haram. Jadi bank itu belum tentu haram. Mengapa? Karena bank itu belum tentu riba. Sekali lagi, bank belum tentu riba. Karena bank itu ada yang menabung, ada yang hutang, ada simpan, ada pinjam. Beda dengan perorangan saudagar kaya yang hanya menghutangkan uang saja. Kemudian beranak pinak. Siapapun hutang kepada dia, langsung dianak pinakkan uangnya. Sedangkan bank tidak. Banyak orang yang menanam saham di situ. Banyak orang yang nabung di situ, dan juga banyak orang yang hutang di situ. Jadi tidak sama. Ya, pahami. Ada 6 jenis komoditi ribawi yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW pasti haram. Sama saja untuk riba yang sedikit maupun untuk riba yang banyak. Adha'afam mudha'afah. Maka semua jenis riba, baik itu riba nasi'ah dan ribal fadli atau ribal yad, maka haram. Sebab salah satu dari 2 ilat, yaitu mungkin termasuk jinsul athman atau al-mad'umat. Untuk membahas tentang jinsul athman dan al-mad'umat, kemungkinan butuh waktu berhari-hari. Karena banyak sekali tentang masalahnya. Oleh sebab itulah
Kami akan menjawab dengan singkat. Ada dua alasan kuat mengapa kami tidak ikut mengharamkan bank, yaitu satu, alasan pertama. Adanya bank bagi suatu negara saat ini adalah doruri suatu keharusan. Karena negara melakukan ekspor impor di seluruh dunia, tidak mungkin membayar langsung, tapi melalui jasa bank. Demikian pula pemerintah membayar gaji semua pegawai negeri di seluruh Indonesia. Ini kalau pemerintah Indonesia loh ya. Kalau pemerintah Malaysia di seluruh Malaysia. Ya semuanya itu sangat membutuhkan jasa bank. Bahkan APBN dan APBD butuh jasa bank. Nggak mungkin bendahara negara atau pembendahara pemerintah daerah menyimpan uangnya itu di laci masing-masing, di rumahnya masing-masing. Nggak mungkin. Jadi APBN dan APBD juga butuh jasa bank. Jadi inilah yang perlu dipahami. Adanya bank itu adalah doruri, suatu keharusan. Kemudian alasan yang kedua, alat tukarnya menggunakan fulus atau uang, tidak menggunakan emas atau perak, dan tidak menggunakan dinar emas atau dirham perak. Sedangkan uang atau fulus itu tidak termasuk komoditi ribawi. Sehingga bisa lebih leluasa, umat Islam harus menguasai perbankan dunia untuk menguasai perekonomian dunia, jangan malah terpuruk. Akhirnya kita dipermainkan oleh Yahudi dan Nasrani. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu' Syarh al-Muhadzab, telah berkata oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, far'un idza rajatil fulusu rawajan nuquti lam yahrum ar-riba fiha. Apabila telah berlaku al-fulusu oleh uang, rawajan nuquti pada berlakunya nukut, yaitu emas dan perak, lam yahrum, maka tidak haram ar-riba oleh riba fiha di dalamnya. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu ada riba yang tidak haram, yaitu berlakunya uang beredar di banyak negara. Sebagaimana jinsul athman, hadza huwa ashahu al-mansus wa bihi qata al-musannif wal jumhur. Wa amma ma siwaha min al-mawzunati kal hadidi wan nuhasi wal rasasi wal qutni wal qatni wal qattani was sufi wal ghazli wa ghairiha fala riba fiha indana. Fayajuzu bai'u ba'diha bi ba'din mutafadilan wa muajjalan. Jadi jelas ada dua alasan kuat yang mendasari kami mengapa kami tidak ikut mengharamkan bank. Alasan yang pertama, karena adanya bank bagi setiap negara di seluruh dunia saat ini adalah doruri, suatu keharusan. Kemudian yang kedua, karena alat tukar menukarnya tidak menggunakan emas atau perak, sehingga kita bisa lebih leluasa. Karena fulus atau uang itu tidak termasuk komoditi riba. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.